Hai guys, balik lagi di video aku, Devi Stasevskaya. Dan di video kali ini aku mau share dengan kalian tentang insiden yang kemarin baru aja terjadi dengan aku. Karena banyak banget yang DM, yang nanya kenapa. Itu waktu aku balas pesan satu persatu itu pas udah agak lumayan ya. Pas udah 2 jam atau 3 jam gitu, dan foto yang diambil waktu di ruang emergency hospital itu juga ketika aku udah lumayan enakan, mukaku udah agak segar, nggak terlalu panik, nggak terlalu takut lagi. Jadi kenapa kok bisa sampai berakhir di emergency room di hospital? Apa yang terjadi dengan aku? Jadi ceritanya kemarin itu pas tanggal 14 ya, di hari Senin, aku dengan suami dengan anakku itu pengen pergi ke imigrasi di sini di Phuket, Thailand untuk memperpanjang visa kita. Karena visa kita kan diperpanjang nih setiap udah 1 bulan stay di sini, untuk stay lagi selama 3 bulan berikutnya itu harus diperpanjang visanya gitu. Nah, pas kita nyampe di imigrasi ya ternyata tutup sampai tanggal 16 April. Dan dari situ kita mutusin untuk makan siang. Enggak sih, masih sarapan. Karena paginya itu belum ada sarapan. Jadi kita mutusin untuk ya udah sarapan sekaligus makan siang gitu kan. Dan kita pergi ke salah satu kafe yang ada di Phuket Town di sini di tengah kota, yang di daerah sanalah pokoknya dekat-dekat imigrasi, jauh dari tempat kita tinggal. Dan kafe itu tuh kita dulu pernah ke situ dan aku pernah makan di situ, aku ingat banget, and I'm fine. I was fine. Jadi nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah dengan pencernaan, nggak ada masalah dengan ini itu. Nah, kebetulan kemarin waktu kita ke sana itu kita mesan matcha matcha dengan apa gitu ya, air kelapa kalau nggak salah, terus sama puding kayak pakai karamel, terus ada bau-bau kopinya gitu loh pudingnya. Dan kita itu nggak nyangka kalau itu tuh ternyata memang ada kafeinnya gitu di makanannya. Dan aku alergi kafein, jadi aku nggak bisa minum kopi, aku nggak bisa minum atau konsumsi apapun yang mengandung kafein sama udang harimau, tiger shrimp. Kalau kalian tahu kan ada udang yang warna merah, nah itu nggak apa-apa, yang agak warna merah-merah pink. Tapi kalau misalkan udang yang masih segar, dia warnanya hitam atau agak kebiru-biruan, udang laut itu, nah itu aku nggak bisa. Kalau aku makan itu dikit aja, aku udah demam pasti. 3 hari itu demam pasti, pasti itu efeknya selalu seperti itu, nggak pernah lain, nggak pernah berbeda. Terus kalau misalkan aku makan kafein, makan kafein, nah itu biasanya juga efeknya itu demam. Kalau misalkan sedikit, 3 hari biasanya demam, and it's okay lah ya. Nah, nggak taunya makanan yang aku makan kemarin itu di cafe yang ada di Phuket Town itu ternyata kafeinnya tuh banyak kandungannya. Aku makan pudingnya banyak dong, dan aku minum semua matcha dengan air kelapa itu di perut kosong. Dan langsung lah nih tubuh bereaksi. Pas 1 jam setelah itu, 30 menit setelah itu tuh masih fine ya. Aku dengan anakku pergi ke mall, suamiku masih pergi di sekitar Phuket Town itu, dan kita mutusin untuk pisah gitu kan. Aku pergi ke mall dengan anakku karena anakku pengen banget ke toko buku. Jadi pas sudah nyampe di mall, kita mutusin buat makan lagi karena kan aku masih lapar ya. Nggak ada yang namanya makan pagi, nggak ada makan siang gitu, belum ada. Cuman makan puding sama air kelapa plus matcha. Dan pas aku makan siang itu, ya ampun, badan aku tuh bergetar gitu, bergetar sendiri guys gitu. Dan bergetar sendiri, dan itu yang buat aku, ya Tuhan, apa yang terjadi gitu kan. Aku takut waktu itu karena aku dengan anakku sendiri, suamiku nggak ada di mall, orang rame, iya memang, tapi kan kasihan anakku kalau misalnya ada apa-apa dengan aku gitu kan. Jadi aku panik, ini apa gitu. Bergetarnya tuh bukan yang kayak sesuatu yang bisa aku kontrol gitu ya, kayak tangan kaki aku tuh bergetar kayak kedinginan gitu. Terus lama-lama tuh kayak kesemutan tangan dengan kaki, terus lama-lama udah kesemutan tuh langsung kayak mati rasa gitu. Dan aku udah takut, aku sampai telepon dengan suamiku, kayaknya aku bakalan paralyzed atau lumpuh atau apa gitu, aku nggak tahu apa yang terjadi dengan aku bilang aku rasanya mau pingsan, kayak nafas tuh udah pendek. Aku tuh berusaha untuk calm, berusaha untuk tenang. Aku nggunain metode self development GSR buat aku tenang gitu kan, untuk aku tuh balance. Aku berusaha tenang. Aku udah baca
apapun lah ayat yang bisa keluar dari dalam mulut ya, kayak Allah Akbar apa gitu yang bisa bantu aku supaya kayak lebih tenang gitu kan. Tapi nggak bisa guys, memang nggak kebantu. Mau tenang gimana pun, mau kita coba untuk balance gimana pun, mencoba untuk merasakan diri aku gimana pun, itu tuh memang kondisi tubuh gitu loh. Kayak tubuh aku tuh bereaksi dengan kafeinnya setelah kurang lebih 1 jam dari pas makan yang pertama. Nah, dari situ aku telepon dengan suamiku, aku bilang tolong kesini segera secepat mungkin, dan aku telepon dia berkali-kali, aku tanya dia di mana, karena aku tuh udah ngerasa benar-benar yang kayak oh my god, something is going to be very bad kayak gitu kan, kayak benar-benar kayak aku tuh mikir aku bakalan mati di situ karena kayak tangan kaki aku tuh semuanya nggak bisa gerak gitu, kayak mati rasa, kayak mau lumpuh gitu. Sampai muka tuh setengah tuh kayak mati rasa pas malam tadi tidur setelah mereka kasih obat. Itu tuh kayak agak aneh gitu loh, kayak saraf tuh baru nemuin cara kerjanya lagi, saraf di sebelah kiriku ini sama sebelah kananku. Kayak muka tuh semuanya tuh pokoknya muscle, otot, nervous system tuh kayaknya berhenti berfungsi untuk sementara gitu. Pokoknya lemah aja kemarin bawaannya. Dan hari ini baru ngerasa agak enakan, dan aku mutusin buat video ini untuk jawab pertanyaan kalian satu persatu. Karena banyak banget yang khawatir atau banyak juga yang persepsi gitu ya, kayak aku kan lifestyle aku kan sehat gitu ya, kenapa masih bisa sakit seperti ini. Nah jadi gitu guys, kalau misalkan kalian itu dehidrasi pagi-pagi dan kita tuh biasanya nggak aware gitu loh dengan tanda-tanda dehidrasi di kita. Aku tuh nggak ada tanda-tanda dehidrasi waktu pagi hari. Aku ada minum air putih gitu kan. Terus aku juga nggak ada yang kayak bibir kering pecah-pecah gitu, nggak ada. Air kencing juga nggak ada yang warnanya kuning gitu waktu kencing gitu kan, waktu ke toilet. Dan itu yang buat aku yang kayak aduh apa ini ya. Cuman nutrisionis aku, karena aku kan sekarang lagi dalam program untuk mengembalikan kestabilan dan kesehatan tubuh aku, dan dengan bantuan nutrisionis gitu ya. Nutrisionis aku bilang memang aku ada dehidrasi. Dan dehidrasinya ini buat aku tuh jadi kayak apa ya, kayak tubuh aku tuh nggak bisa meregulasi darah tuh dengan cepat gitu loh. Jadi semuanya serba lambat, metabolismenya juga lambat, dan itu baru sekarang, baru ketahuan setelah kita ngecek gitu kan. Nggak ada masalah kesehatan yang serius lainnya, cuman dehidrasi yang sangat strong gitu loh, sangat kuat gitu. Nah, jadi itu tuh kenapa bisa keracunan dan sangat sensitif, karena aku udah dehidrasi duluan guys. Dan kafein itu ketika kita dehidrasi dia tuh kayak bisa micu gitu loh. Nggak tahu lah ya, kayaknya kerja tubuh kita tuh benar-benar rumit gitu. Dan itu yang buat aku yang kayak aduh sampai separah itu gitu. Dan pas suamiku datang, itu suamiku bilang tolong dimuntahin aja gitu, karena kalau misalnya dimuntahin mungkin agak enakan gitu kan, jadi nggak ada tertinggal di dalam lambungku gitu kan. Ya udah aku muntahin ke toilet, itu sampai bergetar, aku muntah banyak banget. Dan aku makasih banget karena security yang ada di toilet, yang ada di mall itu, mereka itu benar-benar kayak gercep banget gitu loh, dan udah sampai mau manggil ambulans gitu kan. Cuman suamiku bilang nggak usah, kita bisa pergi sendiri, karena waktu itu dari mall ke rumah sakit itu dekat banget, cuman 7 menit kalau misalnya pakai mobil gitu. Dan akhirnya udah aku muntahin, itu enak sebentar guys, cuman 7 menit pas sebelum nyampe ke rumah sakit. Pas sudah sampai di rumah sakit itu aku coba jalan, ya ampun, dunia ini tuh terasa kayak ngambang gitu loh, kayak kiri kanan ngelihat ke depan itu kayak ya udah kayak nausea, atau enggak sih, antara pusing, antara dizzy, antara mau muntah, semuanya tuh campur aduk jadi satu. Dan aku tuh ngerasa kayak tangan kaki aku tuh udah nggak bisa lagi, udah dingin. Dan aku bilang sama orang di situ, tolong bawa aku segera ke emergency room, nggak perlu lagi yang namanya ini gimana nanya paspor, karena aku memang udah langganan gitu kan di Bangkok Hospital yang ada di Phuket. Dan akhirnya mereka bawa dong aku ke emergency room, dan itu cepat banget penanganannya, udah disuntikin obat, udah dikasih ini itu, akhirnya dimasukin fluid yang biasa ngebantu untuk cuci darah aku juga, kayak bukan cuci darah ya, kayak cuci cairan yang ada dalam tubuh aku yang racunnya itu semuanya keluar gitu. Sampai di rumah sakit itu udah 1 jam, itu udah agak enakan, dan cepat banget obatnya tuh masuk gitu untuk ganti cairan yang udah keluar, benar-benar total dehidrasi. Hasil cek darah itu potasium klorida aku itu benar-benar dropnya tuh bukan lagi yang kayak 25, enggak, tapi sampai 40 cc atau apa gitu, nggak tahu juga. Pokoknya angka potasiumnya tuh nggak bagus gitu loh, dan itu yang buat kayak makin susah untuk recovernya gitu badannya. Dan akhirnya dikasih dong obat
dan dikasih juga potasium untuk diminum, dan ini udah di hari kedua. Total potasium chloride yang masuk ke dalam tubuh aku itu sekitar 6.000 miligram. Dan aku alhamdulillah baru ngerasa nyaman sekarang. Bibirku, mukaku baru seperti orang hidup lagi. Dan ini pelajaran ya teman-teman buat kita. Karena ya itu, kita nggak tahu di dalam hidup ini kadang yang namanya manusia itu kayak kelihatan sehat-sehat aja, tetapi ada hal tersembunyi gitu loh. Sesuatu yang kelihatannya tuh nggak penting di dalam tubuh kita gitu loh, tapi itu benar-benar kayak memegang peran penting banget untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi memang aku udah tahu kalau misalkan aku tuh ada masalah dengan air putih gitu ya, atau dehidrasi. Padahal aku minumnya tuh banyak, 1,5 sampai 2 liter tuh pasti tiap hari, tapi tetap aja dehidrasi karena sangat rumit ya bagaimana tubuh kita itu bekerja gitu. Dan ada banyak sekali apa sih namanya, kayak beberapa hal yang harus aku ubah gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang harus di examine, nggak tahu sih kata nutritionist aku tuh benar-benar kayak harus diubah pola hidupnya untuk ngebantu tubuh itu supaya bekerja dengan baik gitu loh, untuk meregulasi air di dalam tubuh aku gitu. Nah, jadi dehidrasi itu sangat bahaya, dan itu tuh bisa terjadi di semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu, dan itu tuh bukan karena genetik. Jadi kalau misalkan kalian sekarang belum cek kesehatan kalian, kalian bisa cek dari sekarang, lihat kadar air dalam tubuh kalian, dehidrasi atau enggak. Itu tuh kalau misalkan nutrisionis atau dokter itu bisa bilang apakah kita kurang air atau enggak, kurang fluid di dalam tubuh kita atau enggak, kurang cairan atau enggak gitu kan. Nah, jadi ini yang memperparah gitu loh kalau misalkan kita dehidrasi dalam tubuh. Karena kalau misalkan kita kekurangan fluid atau cairan di dalam tubuh, itu tuh yang memicu organ-organ tubuh lainnya itu bisa rusak. Organ-organ tubuh lainnya itu cara kerjanya itu nggak seoptimal seperti yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan kita lihat kan, kenapa orang kalau misalkan udah di usia 30, 40, 50 itu mulai kayak ada penyakitnya tuh muncul yang aneh-aneh gitu. Entah itu diabetes lah, entah itu kanker lah, entah itu tumor lah, entah itu apalah gitu kan, entah itu ginjal dan sebagainya. Karena itu tuh dimulai dari tanda-tanda awal seperti ini. Nah, kenapa aku sampai yang namanya ngikutin program nutrisionis, yang namanya ngecek darah sampai ngabisin banyak sekali dana di situ? Karena aku nggak mau ketika udah tua itu malah semuanya itu makin parah kayak gitu. Jadi sebelum semua organku itu semakin rusak, aku rawat dari sekarang. Tapi kadang kita manusia ya suka hilaf. Walaupun kita udah ngerasa kayak wah ini udah ada nutritionist, berarti ya udah bisa makan apa aja gitu kan. Enggak seperti itu. Kita harus tetap yang namanya memantau diet kita, memantau apa yang kita makan, apa yang kita nggak boleh makan, apa yang bisa kita makan, sampai tubuh kita nih metabolismenya kerja seperti normal. Kita itu nggak bisa yang kayak semaunya aja gitu. Nah, kesalahan aku waktu itu, aku kayak nge-cut atau kayak nge-ignore, nggak peduliin list dietnya aku gitu yang udah dikasih nutrisionis. Karena memang dia udah bilang kalau sarapan itu hanya boleh ini, makan siang tuh hanya boleh ini, makan malam tuh harus makan ini gitu loh. Dan itu tuh bukan kayak aturan ketat gitu, enggak. Karena kita masih bisa makan yang enak-enak, cuman dari jam makannya, terus apa yang masuk ke dalam tubuh itu ditentukan gitu loh, yang memang bagus untuk tubuh aku. Karena selama 2 minggu ini tubuh aku tuh benar-benar yang kayak ngerasa itu beda, enak banget. Tapi kemarin ya Tuhan, aku yang kayak ya Allah kenapa seperti ini gitu loh. Tapi alhamdulillahnya karena penanganannya cepat, dan juga aku ke rumah sakitnya itu cepat, sebelum darah aku itu drop, sebelum aku pingsan, sebelum detak jantungku itu bermasalah, aku udah ke rumah sakit. Jadi dokternya juga cepat, dan itu udah ditangani dari awal. Karena aku udah ngerasa nggak nyaman waktu di mall itu, dan aku bilang dan suamiku nggak bisa nih, kita nggak bisa biarin ini selama 1 atau 2 jam kemudian dan aku nggak dibawa ke rumah sakit segera. Aku nggak peduli soal uang, aku bilang dengan suamiku, aku mau aku balik lagi normal sehat, karena ini udah nggak benar gitu loh. Karena aku udah nggak worry pun, nggak takut pun, masih terkendalikan gitu loh, karena tubuh aku yang bereaksi gitu. Gila, tangan sampai mati rasa, tangan kaki itu mati rasa, sampai rasa kesemutan gitu. Sampai tadi malam itu masih, sampai tadi siang ini masih ada kayak rasa-rasa kesemutan, kayak mungkin darah atau nervous systemnya tuh baru mulai kayak bekerja normal gitu. Dan ini aku pengen share kepada kalian, pentingnya kita untuk selalu memperhatikan kesehatan kita ya, apa yang kita nggak bisa konsumsi, apa yang kita bisa konsumsi. Karena
segala sesuatu yang kelihatannya kecil dan gak penting itu tetap bisa membawa kita ke maut gitu loh, ke kematian. Dan itu tuh bisa menjemput kita kapan aja yang namanya kematian ya. Cuman kan kita kan manusia dikasih akal nih, dikasih juga rezeki sama Tuhan. Nah itu kalau misalkan kalian pengen di dalam hidup itu bukan cuma dihabisin untuk misalnya beli hal-hal yang mahal, tetapi juga memperhatikan kesehatan. Harus mempersiapkan kesehatan diri, mempersiapkan segalanya untuk kesehatan kita, karena kita nggak tahu nih hari ini kita sehat, besoknya kita udah sakit gitu kan. Nah ini pelajaran sih, experience yang aku pengen bagikan ke teman-teman yang ada di rumah saat ini. Jadi aku harap ini berguna buat kalian, buat yang udah tanya dan buat yang udah doain cepat sembuh, semoga selalu sehat. Terima kasih banyak, amin amin amin. Ini juga pelajaran buat aku supaya nggak minum matcha lagi. Kayaknya matcha bakalan kekat. Sorry matcha, you are not in my life anymore. Dan kemungkinan juga air kelapa itu aku juga mungkin minumnya nggak di perut kosong ya, jadi supaya lebih aman gitu. Dan puding dan gula-gulaan itu kayaknya nggak lagi, karena glucose spike itu benar-benar dangerous banget kalau misalkan orang yang ada apa sih kayak alergi kafein, kemudian disatukan dengan yang namanya glucose spike ketika kita belum makan apa-apa, kemudian kita makan yang manis-manis, itu ternyata bahaya banget. Bisa menyebabkan dehidrasi. Dan dehidrasinya itu parah seperti itu, gitu. Dehidrasi. Hanya karena dehidrasi, guys, sampai masuk rumah sakit. But it's life. Dan itu jadi pelajaran gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati dan ngerawat tubuh kita, cintai tubuh kita. So, this is what I want to share today. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.